Halaman keduanya, halaman berapa itu? Yang summa fatahal mudarisu, halaman berapa? 151. 151. 151. Baik. Halaman 151. Iftahna fi sofatil hadi wal khamsin ba'dal mi'ah. Fi sofatil hadiyati wal khamsin ba'dal mi'ah. Halaman 151. Baik. Ana asyrah thumma fatahal mudarrisu kitabahu wa qara'a darsan jadidan. Apa makna hadil kalimat? Madza? Ma makna hadil jumlah? Apa Bu artinya? Kemudian Kemudian Pak kepala Guru guru membuka bukunya. Naam. Kemudian Pak Guru membuka bukunya dan membaca pelajaran yang baru. Baru Naam. Di sini nggak ada kata kerja yang dibahas Bu ya. Kemudian khalaqallahu syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara wa khalaqa kulla syai'in wa khalaqal insana min tinin. Apa artinya? Allah menciptakan matahari apa? Kemudian qamara bulan. apa? Qamara bulan, wan nujuma dan bintang-bintang dan Bintang apa? Dan bumi. bumi wal bihara dan lautan ya. Wa khalaqa kulla syai'in dan menciptakan segala sesuatu wa khalaqal insana min tinin dan menciptakan manusia dari tanah liat ya. Kalau biasanya yang kita lihat tinun itu adalah tanah liat. Tsumma qama wa kataba hadzal darsa ala saburah. Dan kemudian berdiri dan menulis pelajaran ini di papan tulis. Nah, nggak ada pelajaran yang baru di sini ya. Rafa Muhammadun yadahu wa qala. Muhammad apa artinya rafa? Mengangkat tangannya. Muhammad mengangkat tangannya dan berkata, "Ma makna tinu?" Ya ustadu, apa artinya atin wa ustad? Qala al-mudarrisu, Pak Guru berkata, "Atinu maknahu atin." Itu artinya adalah at-turabul mukhtalitu bil ma'i. Apa artinya, Bu? Kalau di sini diartikan Kukira seperti lumpur ya, lumpur. Jadi tanah yang bercampur dengan air, artinya tanah yang bercampur dengan air. Wa rafa'a Faisalun yadahu dan Faisal mengangkat tangannya, faqala lahul mudarrisu dan Pak Guru berkata kepadanya, "A'indaka su'alun ya Faisalu?" Apakah engkau mempunyai soal wahai Faisal? Atau pertanyaan ya maksudnya. Apakah engkau mempunyai pertanyaan wahai Faisal? Qala Faisalun na'am. Faisal Ya. Faisal berkata. punya pertanyaan. Berkata apa itu? Iya punya pertanyaan. Saya punya pertanyaan. Indi soalun. Saya mempunyai pertanyaan. Al-biharu jam'ul bahari. Apa artinya? Apakah al-biharu itu jamaknya dari al-bahri? Nah, jadi di sini yang kita pelajari, jika hamzatul istifham ketemu al, maka salah satunya harus hilang dan dijadikan mat ya, yaitu hamzatul waslnya yang hilang di alnya, hamzatul wasl di al hilang dan memunculkan huruf mad. Gitu Bu ya. Kaidahnya seperti itu. Kalau misalkan apakah bolpennya patah? Bahasa Arabnya apa, Bu? Apakah bolpennya patah?
Gimana? Al qalamu maksurun. Itu ya. Al qalamu maksurun. Surun. Nah, Double. apakah apanya double? Nggak ada double, Bu. Di sini langsung huruf mat Oh itu saja. ya. Hamzahnya harus mat. Mm-mm. Misalkan apakah kelasnya luas? Apa artinya? Bahasa Arabnya apa? Apakah kelasnya Al luas? al Al fas al faslu. bus. Mm-mm. Bos apa? Wasi'un. Gitu ya. Yud. Al faslu wasi'un. Gitu ya. Baik. Hmm. Lanjutnya. Qalal mudarisu na'am. Apa artinya? Qalal mudarisu na'am. Wah, Pak Guru berkata, Pak Guru berkata, iya, huwa kadzalika. Ah, iya, dia begitu. Ya, begitu maksudnya ya. Kadzalika begitu. Qamal Hasanu wa qala. Maksudnya jawabannya benar ya. Berarti memang al-biharu itu jamaknya dari apa? Jami al-bahru gitu ya. Al-biharu jamak dari apa? Bang. Al-bahru. Qamal Hasanu wa qala. Hasan berdiri dan berkata, Ma jamu sama iya ustadu, apa jamaknya as-sama wahai ustad? Qala al-mudarisu, Pak Guru berkata, jam'uha samawatun. Jamaknya adalah apa? Samawatun. Thumma sa'ala al-mudarisu at-tullaba iddata as'ilatin. Apa artinya? Kemudian Pak Guru Kemudian, apa? Pak Guru berkata kepada para siswa beberapa soal-soal, gitu ya, beberapa pertanyaan. Jadi iddat itu artinya beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaannya banyak kok. Jadi intinya siapa yang menciptakan, gitu ya. Di sini ini adalah belajar mempraktekkan kapan objek itu mendahului subjek. Nah, di sini jawabannya semuanya seperti itu, Bu. Mempraktekkan yang namanya objek itu mendahului objek mendahului sab, subjek. Kapan maf'ul bih ya, maf'ul bihi itu didahului fa'il, mendahului fa'il. Kapan, Bu? Ada yang masih ingat gak? Kapan objek itu mendahului subjek? Objek mendahului subjek. Kapan? Jadi objeknya dulu, baru urutannya adalah subjek. Nah, kapankah itu? Ada yang masih ingat? Jika fa'ilnya ismun dhohir. Ya, objeknya atau maf'ulnya itu ismun domir. Bisa dipahami di sini? Sekali lagi apa? Jadi nggak sesuai urutan, Bu. Biasanya kan urutannya fa'il kemudian maf'ul kan, Bu. Nah, tapi di beberapa kalimat yang kita akan pelajari di sini itu maf'ul dulu, baru fa'il. Objek dulu, baru subjek. Kapankah itu terjadi? Nah, tadi jawabannya. Apa, Bu, tadi? ketika, Ketika subjeknya apa? Ismun mendohir, Naam. Kemudian objeknya apa? Domir. domir, Naam. Kita buktikan loh ya. Kita buktikan di sini. Man khalaqaka ya Ibrahimu. Apa artinya, Bu? Siapakah yang yang menciptakanmu. menciptakanmu? Wahai Ibrahim. Nah, di sini jawabannya khalaqaniyallahu. Allah telah menciptakan menciptakanku. Mana failnya di sini, Bu? Olak, oh, Itu kata kerja khalaqa. Fa'il, subjek. ya. Subjeknya mana? Allah, Subjeknya Allah. Di sini di akhir kalimat, Bu ya. Di sini urutannya fa'il di akhir, kemudian
Objeknya mana? Ni apa? Ya, Ni, sahih. ni. Ni. Aslinya ni ya. Karena ada al menjadi niya. Ni Ni. Allah. Jadi ni. Ni adalah afwan. Objek ya. Subjek. Objek. Ya, objek. Ni itu objek dan Allah sebagai subjek. Gitu Bu Subjek. ya. Jadi yang tertulis urutannya gimana di sini? Di sini urutannya objek dulu baru fa'il atau subjek. Kenapa demikian? Karena Karena apa? Karena ya apa? Subjeknya didului ismun oleh dohir. lahir Karena subjeknya ismun dohir dan objeknya ismun objek domir. domir. Jadi peraturan eh, dalam penulisan domir yang dimasukkan dalam intinya yang berhak bergabung dengan kata kerja itu ya domir. Jadi selama ada domir, entah fa'il atau objek, fa'il atau maf'ul, berarti dia harus digabungkan kepada kata kerja. Nah, kemudian ismun dohir ya berarti harus terpisah, nggak boleh digabung dengan kata kerja. Sehingga urutannya berubah, ya kan? Biasanya fa'il dia adalah mendahului maf'ul, tapi di sini maf'ul mendahului fa'il. Fa'il. Ya karena ismun dohir ini tidak berhak menggabungkan dengan kata kerja. Jadi yang berhak digabungkan dengan kata kerja apa Bu? Yaitu domir. Domir. Sehingga urutannya berubah. Kalau seandainya dua-duanya domir, ya tetap kita pada urutan, yaitu urutannya fa'il dulu, terus maf'ul. Kalau dua-duanya domir. Domir. Gitu ya. Terus selanjutnya, man khalaqakum ya abnai. Apa artinya? Siapakah Menciptakan yang kalian menciptakan kalian, wahai anak-anakku? Khalaqanallahu. Apa artinya khalaqanallahu? Allah telah menciptakan kami menciptakanku, kami. kami Mana subjeknya? Subjeknya mana? Allah Allah. Allah. Subjeknya Allah. Objeknya mana? Nah, Objeknya nah. Nah di sini kita harus tahu, Bu. Nah, kapan jadi fa'il, kapan jadi objek. Nah, itu bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul. Gimana cara membedakannya? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu. Angkat tangan. Nggak kelihatan, Bu ya? kelihatan. Kalau itu ya bergabung dengan kata kerja. Enggak, semuanya bergabung, Bu. Pasti bergabung, Bu. Iya. Karena domir. Nah, itu karena domir. Misalkan, jalasna fil fasli. Nah, itu pakai na kan. Kami telah duduk di dalam kelas. Dorobana al ustadu. Kami, ustadz memukul kami. Sama-sama pakai na kan. Nah, tapi yang membedakan apa? Nyerah nih Bu. Masa nggak ada yang tahu? Pakai tambahan Sama-sama ada itu ya. alif. Ada tambahan itu panjang. apa? Panjang ya. Tambahan apa? Alif. Tambah alif. Enggak. Salah. Kalau tidak ada alifnya nanti dia nunun nisbah namanya. Kolak kok. Iya. Kan? Ini yang saya tanyakan sama-sama na, tapi na-nya di sini ada yang fa'il, ada yang maf'ul. Gimana cara membedakannya? Secara bentuk sama, Bu, sama persis. Masa nggak ada yang tahu? Kalau nunun nisbah jadi objek ya kolak dia beda. Jadi objeknya beda, hunna atau kunna, kolak kok kunna. Gitu ya. Hunna, hunna, man hunna, jadi hunna. Tapi kalau na itu mau jadi fa'il, mau jadi maf'ul, bentuknya juga na. Nggak ada yang tahu di sini. Waduh. Coba. Perhatikan baik-baik Bu ya.
Nah, saya tulis di atas nih, Bu. Di slide. Saya tulis paling atas. Silakan dilihat. Nah, yang jadi fa'il itu biasanya yang fa'il, Bu ya. Saya jelaskan yang jadi fa'il dulu. Nah, yang jadi fa'il itu pasti sebelumnya adalah sukun. Baru nah, gitu ya. Jadi pahami di Mulai. sini. Misalkan jalas Bisa, bisa. nah, sebelum Benar-benar nah itu sin sukun kan. Jalas nah sukun ya. fil fasli. Kami duduk di dalam kelas. Nanya sebagai fa'il. Misalkan apa lagi? Betul. Kata bena ad-darsa. Kami menulis pelajaran. Tulis Ya kan? Kata pelajaran. bena. Sebelum nun huruf apa, Bu? Ba kan? Ba-nya sukun atau fathah? Sukun. Sukun. Nah, ini berarti nanya sebagai Iya. fa'il gitu, Bu ya. Nah, berarti kalau maf'ul, kalau dia objek, nah sebagai maf'ulun bihi, itu ketika apa? Sebelum nah itu Belum. adalah fathah. Fathah. Kebanyakan, Bu ya. Sebelum nah itu adalah fathah. Selain Ya, fathah ya, nggak ada sebelum fathah. nah. Misalkan apa di sini? Kholaqona. Sebelum nah apa, Bu? Sebelumnya ya kok apa kah? Huruf. Ah, ko ya. Ko itu fathah ya. Gitu ya. Misalkan Pak Guru telah memukul kami. Berarti apa? Dorobana al mudarisu. Mul. Gurunya galak Gitu. berarti itu. Gurunya galak ya. Dorobana al mudarisu. Jadi dorobanal sebelum na itu huruf apa, Bu? Ba kan? Ba-nya apa harakatnya? Fathah, ya. Fathah kan? Dorobana. Nah, Fathah, berarti na di situ sebagai objek. objek. Gitu ya. Nah, di situ sebagai apa, Bu? Objek. Objek. Ustadz boleh Hmm. ditulis nggak contohnya? Ini. Oh, Yang contohnya. dorobana ya, jadi ada gambarannya. Mm-mm. Sebentar, Bu. Saya tulis di papan tulis dulu aja ya. Papan tulis, papan tulis. Sudah kelihatan papan tulisnya? Maaf, ini halaman berapa, Ustadz? 151. Ya, 151. Masya Allah yang hadir banyak sekali. Hai, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi contohnya tadi ya, kalau yang fa'il ya, nah yang fa'il. Nah yang fa'il. Jadi misalkan adalah kata bena ad-darsa. Ini nah yang fa'il ya. Kedudukannya sebagai fa'il. Contohnya apa? Dorob. Contohnya adalah kata bena ad-darsa. Tulisan saya masih bisa dibaca, Bu ya. Nulis di layar tuh nggak semudah di kertas atau di papan tulis. Nah, jadi sebelum nah itu pasti apa, Bu? Kalau fa'il pasti sukun. Itu sudah dipastikan. Sukun. Itu sudah dipastikan. Nggak ada yang mencela. Tapi kalau yang maf'ul itu kemungkinan tidak fathah. Kemungkinan ada yang tidak fathah. Tapi yang kita contohkan, nah yang objek atau maf'ulun bihi, itu kebanyakan sebelumnya adalah fathah. Fathah. Karena apa? Ya. Ini guru yang kejam ya. Dorobana al Dorob. mudarisu. Dorobana. Jadi baknya itu fathah kan? Al mudarisu. Mudarisnya jadi fa'il, nanya jadi objek. Menjadi objek. Jadi dorobana al mudarisu. Nah, kalau kita balik gimana? Kami memukul Pak Guru. Nah, berarti baknya ganti sukun. Dorobana al mudarisa.
Gimana nih Bu? Boleh. Ini lebih durhaka Bu ya, durhaka sama guru. Contohnya nggak berpendidikan. Contohnya nggak ada yang lain, Ustaz. Ya, gimana ya? Ibu nyari kalimat yang bagus Bu, yang bahasa Indonesia nggak apa-apa coba. Yang kami jadi objek coba, kami jadi objek. Kata bana ad-daftaru. Enggak, Eh, oh nggak bisa. Kami ditulis apa? Buku tulis menulis kami. Ah, aneh Bu. Kata bana al-daftar. iya. Terus guru Kebalik Bu itu. Kata bana ad-daftar seharusnya. guru mengajari Misalkan kami apa ya? juga. Ah, misalkan alama ya, alama itu mengajarkan, alama, alama Alamana, itu mengajarkan. Mm-mm. Misalkan alamana, alamana al-mudarisu, masya Allah, guru. bagus tuh, contoh yang bagus. Ini contoh lainnya ya, alamana al-mudarisu, Pak Guru mengajarkan kami, gitu Bu ya. Um, Nah, jadi sebelum na itu huruf apa? Mim kan? Mimnya harokatnya apa ini, Bu? Fathah, Fathah. Sehingga nunnya jadi objek. Gitu, Bu ya. cek. Allamana al-mudarisu. Jadi bedanya na fa'il. Kalau na fa'il sebelumnya adalah pasti sukun. Kalau na maf'ul bihi itu kebanyakan, Bu ya. Kebanyakan sebelumnya adalah fathah. Kebanyakan. Tergantung nanti fa'ilnya itu siapa. Kalau fa'ilnya mu'annas berarti dia tambahkan tak sukun. Kalau Oh fa'ilnya iya. eh, misalkan wawul jamaah, nah misalkan mereka mengajarkan kami, ya berarti beda lagi. Allamuna gitu, Hmm. allamuna gitu ya. Hmm. Jadi intinya kalau na ya kebanyakan di sini adalah fathah. Ya. Sebelum na adalah fathah. Tapi kalau di kalimat lain bisa jadi bukan fathah Bu ya. Intinya bisa jadi, bisa jadi. Ini nggak bisa dijadikan patokan awal, patokan yang paling eh tepat. Jadi kebanyakan saja Bu ya, kebanyakan saja. Kalau yang na fa'il itu sudah dipastikan, yaitu sebelumnya pasti sukun ya. Kata be'na, darosna itu nanya pasti fa'il. Apalagi korok nah itu nanya pasti fa'il. Cukup ya, kita lanjut ke pelajaran. Selanjutnya man khalaqani ya. Man khalaqani ya Abbasu, artinya apa Bu? Man khalaqani ya Abbasu, siapakah yang Siapa menciptakan saya, Ab. wahai Abbas? baik Khalaqakallahu. Apa yang artinya khalaqakallahu? Allah telah menciptakanmu? menciptakanmu. Allah telah menciptakan Anda. Ini kan Pak Guru, Bu. Kalau menciptakanmu nggak sopan. Oh, Menciptakan Anda. Nah, di enggak. sini mana filenya, Bu? Filenya mana? Khalaqakallahu. Allah. Allah. Masih Allah ya. Nah, Allah sebagai fa'il dan K-nya sebagai apa? Objek. Objek atau maf'ul ya. Atau maf'ul. Man khalaqas syamsa ya abadallahi. Siapakah yang menciptakan apa? Matahari. Matahari, wahai Abdullah. Nah, ini yang pernah kita pelajari, Bu ya. Kalau idofah dipanggil berarti apa, Bu? Mudofnya harus man mansub ya. Masuk. Mudofnya harus mansub. Nggak boleh kita katakan ya Abdullah, salah. Yang benar apa? Ya Abdullah. Ya, Allah. ya Abdullah. Allah. Khalaqan khalaqahallahu. Ah, Allah telah menciptakannya. Hanya kembali ke mana, Bu? Hanya Samsa. Samsa. asyamsa. Kenapa mu'anas? Kan nggak ada tak marbutoh di sini. Ayo, Sudah dari kaidahnya apa? sananya. Apa?
Sahih. Sama'i nama ya. Sudah dari sananya, yaitu di Al-Quran. Di Al-Quran banyak sekali dalil yang menunjukkan matahari itu mu'anats. Gitu ya. Sama'i, nggak ada kaidahnya. Khalaqahallahu. Mana fa'ilnya? Masih Allah. Hanya sebagai apa? Objek. Hanya sebagai objek maf'ulun bihi. Terus, halaman selanjutnya. Sebelum terakhir ya, halaman ketiga dari Hiwar. Ahsanta ya Aba Bakrin kam samaan khalaqallahu ya abdallahi. Apa artinya? Yang mana? Yang mana Ustaz? Mana sih? Kelewatan itu tanya Ustaz. Kelewatan. Di Masih buku lama. ini kelewatan. kebalik Ustadz, harus 152 dulu. Udah kalau mudarisu belum ya? Iya, yang sebelumnya Ya. kelewatan. Kelewatan satu halaman. Baik, insyaallah. Ya, kita ke halaman kedua. Nggak urut jadinya nggak apa-apa, Bu ya. Dakhalal mudarisu. Ini kan halaman pertama. Bukan itu. Waman. Yang belum Yang mana? Waman holakol Holako. Waman holakol komaro. Ya Allah. Kok slide saya hilang, Bu ya? Kurang itu. Itu yang tadi. Coba. Jadi halaman ketiga saya malah hilang. Nggak tahu kemana dia. Oh iya, Satu lagi. sebentar, Bu, sebentar. Saya pause dulu. Saya harus lihat PDF-nya biar nggak hilang. Baik. Wa man khalaqal qamara ya Abdurrahmani. Siapakah yang menciptakan apa? Bulan. Bulan, wahai Abdurrahman. Abda lagi, Bu ya. Jadi kalau mudhaf harus apa, Bu? Mansub ketika dipanggil. Siapakah yang menciptakan bulan, wahai Abdurrahman? Khalaqahullahu. Allah telah menciptakannya. Mana failnya di sini? Allah. Allah. Dan hu-nya sebagai apa? Objek atau subjek? Objek. Mana? Kembali kemana? Hu-nya kembali kemana? Al-Qamara. Sahih. Wa man khalaqan nujuma ya Ahmadu. Dan siapakah yang menciptakan bintang-bintang wahai Ahmad? Ini sama kayak tadi ya. Khalaqahallahu. Allah telah menciptakannya. Ya Ustadu, indi su'alun laysat lahu ilaqatun bidarsi. Wahai Ustad, saya mempunyai pertanyaan. Laysat lahu ilaqatun bidarsi artinya apa? Yang tidak berkaitan, Bu ya. Yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Artinya seperti itu. Tidak berkaitan dengan pelajaran. Di sini nggak ada kaidah yang kita bahas pada pelajaran 9. Ma huwa, apa itu? Qara'tu fi kitabin annan nujuma ab'adu minas syamsi. Asahihun hadza. Di sini Yakub berkata ya, bertanya ya. Saya telah membaca sebuah buku fi kitabin ya. Jadi bukunya masih nakirah, buku apa itu nggak tahu. Annan nujuma ab'adu minasyamsi. Bahwasanya bintang-bintang itu lebih apa? Lebih jauh dari apa? Dari matahari. Sahih. Asahihun hada, apakah ini benar? Di sini pelajaran fisika, Bu ya, ditampilkan. Astronot itu fisika bukan? Bukan. Geografi kali ya? Bukan. Saya lupa masuk kemana. Itu SMP ya yang dibaca. Kalau saya ingat saya SMP dibaca. Atau IPS. Pelajaran IPS. Geografi. Geo gitu. Masa kalau geografi saya dulu, saya ingat saya ya belajar peta dunia.
mau Australia, mau Di dalamnya ada ya juga. pokoknya itulah. Oh gitu. Iya. Intinya kalau dalam peta dunia apa peta dunia bukan dunia, Hmm. peta galaksi galaksi. Jadi ada Peta planet-planet galaksi. itu loh, kumpulan planet Iya. itu namanya galaksi kan. Nah, itu kan Maksudnya IPA. Tarik matahari itu di sebelah kiri ya. Matahari, setelah itu matahari. Mars. Dekatnya apa? Bukannya Uranus ya. matahari di bawah. Matahari di tengah, Ustaz. Venus. Oh ya, Venus, Marnya mengelilingi Uranus, matahari. kemudian Bumi. Bumi, Mars, Kemudian Mars. Jupiter, Mars Saturnus, itu setelah keempat ya, urutan keempat ya, seingat saya. Venus. Venus, Uranus tuh Uranus, jauh, terus Ustaz. Bumi. Enggak. Oh, Saturnus dulu. Merkurius dulu. Saturnus dulu. Neptunus, Pluto, Oh, Matahari, gitu. Merkurius, Venus, Mars, Bumi. Merkurius, Venus, Mars, Bumi. Terus apa Oh, lagi? gitu. Kirain Iya, Mars itu setelah Bumi. Saya salah. lebih Ya, eh, Pluto intinya paling ujung ya. paling Dan paling sekarang katanya Udah nggak diganti ada lagi. katanya. ada Ya, Pluto, nggak ada. udah nggak ada. Diganti sama apa, Bu? Katanya diganti. Entah siapa Sama yang ngomong Goofy, tadi. Ustaz. Margufi. Ganti Gedenya Pluto dan seberapa, Bu, Goofy. itu? Kartun. Ya, lanjut ya. Naam, hadza sahihun. Iya, ini benar. Mimma khalaqallahu al-insana ya Utsmanu. Di sini ada pertanyaan. Mimma itu artinya dari apa ya? Itu terdiri dari min dan ma. Insya Allah nanti akan dipelajari yang ba. Dari apa Allah itu menciptakan manusia? Wahai Utsman. Ya. Jadi nanti min ketemu ma, itu ma-nya harus menghilangkan alif, Bu ya. Ma-nya harus menghilangkan alif. Dan nunnya hilang karena idgham. Jadi idgham biguna di sini diterapkan di bahasa Arab juga, Bu. Ya. Diterapkan di bahasa Arab juga. Iya. Jadi sehingga nunnya Nun hilang, dengan gitu ya. ya. Mimma, Jadi mimma. tasdid. Ya, jadi tasdid. Kemudian khalaqallahul insana min tinin. Sebentar ya, ini penjelasannya min ketemu ma ya. Jadi nunnya hilang plus alifnya juga hilang. Gitu. Digabung. Mimma. Mimma. Karena nanti kalau alifnya tidak hilang, itu artinya beda, Bu. Kalau alifnya tidak hilang artinya beda. Bisa ma yang lain. Gitu ya. Jadi untuk tidak merubah, untuk menetapkan arti yang sebagaimana di artinya apa, atau istifham, pertanyaan, maka alifnya harus hilang. Gitu, Bu ya. Karena di Al-Quran banyak sekali mim itu yang didahului harfu jar itu tetap ada alifnya kan, Bu. Wa razaqnakum mimma razaqnakum ya. Mimma razaqnakum. Jadi ma-nya itu tidak Beda arti lagi. menghilangkan alif. Karena artinya bukan pertanyaan di situ. Jadi intinya di situ artinya bukan pertanyaan. Kalau alifnya masih muncul. Tapi kalau hilang, Muncul artinya apa, Ustaz? kalau muncul artinya macam-macam, Bu. Nanti banyak pokoknya. Intinya bukan pertanyaan gitu aja, Bu. Intinya bukan pertanyaan. Kalau mimma di situ mungkin dari apa-apa ya, mungkin dari apa-apa. Ismul mausul mungkin. Pokoknya bukan Bagian ya. pertanyaan gitu. Iya, pokoknya bukan pertanyaan. Misalkan nanti ada amma, bedanya amma panjang sama amma pendek. Nah, itu nanti Al-Quran juga ada, Bu. Seringnya amma itu yang panjang ya. Wallahu bighafilin amma ta'malun, amma ya'malun, ya kan? Jadi di situ ma-nya bukan pertanyaan, tapi yang ma-nya pertanyaan itu yang ada di surat An-Naba. Amma yatasaalun. Nah, itu pertanyaan. Tentang apa engkau bertanya-tanya gitu kan? Amma Anaknya yatasaalun. yang lain, Ustaz. Iya, amma, iya, pakai ain. Jadi nanti ada contoh nanti di bak, Bu. Insya Allah dibahas di bak. An tambah ma ya. Oh, An ditambah ma. digabung. Oh, iya. Iya.
Nanti insya Allah ada di bak kita akan belajar. Kemudian khalaqallahul insana min tinin. Apa artinya? Khalaqallahul insana min tinin. Manusia terbuat Allah dari tanah. menciptakan manusia dari tanah liat. Nah, tanah ya. Ahsanta ya Utsmanu. Bagus sekali wahai Utsman. Wa mimma khalaqallahul janna ya Aba Bakrin. Dan dari apa Allah menciptakan jin, wahai Abu Bakar? Kenapa di sini tertulis Aba, Bu? Ini khusus ya, Bu ya. Dia mansubnya dengan alif. Ini khusus. Nah, khusus kata abun sama akhun. Ketika dia mudhof, itu kan biasanya ditambahkan waw kan, Bu? Aku Yasirin, misalkan saudaranya Yasir. Tapi ketika dipanggil menjadi ya akho gitu. Ya akho Yasirin. Abu juga seperti itu, ayahnya Bakar ya kan? Abu Bakrin ketika dipanggil itu wawunya berubah menjadi alif. Ya Aba Bakrin, gitu ya. Jadi emang di sini kaidahnya ketika mansub pakai alif, ketika marfu seperti biasa pakai waw, ketika majrur itu nanti ada sendiri diganti dengan ya. Ketika majrur diganti ya ya. Kita sering di hadis ya mendengarkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abi itu aslinya Abu Hurairah kan. Nah, karena ada jadi majrur menjadi Abi, jadi Abi di situ bukan ayahku Bu ya, tapi Abi itu ya Abu Hurairah gitu, nama orang, ayahnya Hurairah, tapi emang itu lakop Bu ya, lakop. Pencinta kucing ya, Abu Hurairah tuh termasuk dijuluki Abu Hurairah karena pecinta kucing ya kalau nggak salah, walau alam. Hurairah. Iya. Hurwah. Iya, ada di hadisnya Ustazah, kalau nggak salah. Nah, baik, gitu ya. Nama kuliah ya? Ya, nama kunyah. Makunia. Julukan jarak, nama julukan saja. Memang orang Arab itu lebih suka pakai nama kunyah ya daripada nama aslinya. Nggak tahu kenapa. Iya. Terus, khalaqallahu jana min narin. Apa artinya? Khalaqallahu jana min narin. Allah menciptakan jin dari api. Kaifa arafta dzalika ya Abu Bakrin? Bagaimana engkau tahu wahai Abu Bakar? Gitu ya. Ini pertanyaannya. Kaifa arafta dzalika wa ya Abu Bakrin? Bagaimana engkau tahu itu wahai Abu Bakar? Araftu dzalika minal Qur'anil Karim. Masya Allah nih dah tahu dalil-dalil Bu ya. Anak sekolah di sini, anak sekolah dah tahu dalil. Ya, saya tahu dari Al-Qur'anul Karim. Wajah fi suratil A'rafi anna iblisa qala lillahi. Qala lillahi Bu ya, bukan qala Allahu, tapi qala lillahi. Nah, telah datang di surat Al-A'raf. Nah, bahwasanya iblis itu berkata kepada Allah. Nah, berkata kepada Allah. Ini ceritanya begitu Bu ya, walaupun secara konteksnya sebenarnya Allah yang berfirman di dalam Al-Qur'an, tapi di dalam cerita iblis itu berkata kepada Allah. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Inilah sombongnya iblis Bu ya. Bahwasanya menganggap api neraka itu lebih baik daripada tanah. Itulah kesombongannya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke slide PowerPoint lagi. Kita balik ke PowerPoint lagi. Nggak tahu kok bisa kehapus ya. Luar biasa. Siapa yang hapus nih, Bu? Tanggung jawab, Bu. Ibu-ibu tanggung jawab. Lanjut. Ahsanta ya Aba Bakrin. Benar sekali wahai Abu Bakar. Kam sama'an khalaqallahu ya Abdullahi. Berapa langit ya? Berapa langit Allah menciptakan wahai Abdullah. Berapa jumlah langitnya Bu ya? Khalaqallahu sab'a samawatin. Allah menciptakan apa? 7 langit. apa? 7 langit. Nah, 7 langit Bu ya. Di sini sab'a samawat. Kenapa di sini fathah? Kan seharusnya sab'u Bu ya.
Karena mudhof ilaih ya. Loh, bukan itu masalahnya. Iya, dia Maaf. mudhof benar, tapi bukan permasalahan itu, Bu. Mudhof itu kan aslinya domah, Bu. Tapi kok bisa jadi fathah? Karena apa? Kan Objek ya. objek. Objek, ya. Bilangan kan mansub ya Nah, semuanya ya. gimana, Bu? Ketika objek Ya. ya. Ketika objek mansub. Ya, bisa masuk semua objek. Misalkan ro'aitu salasata tulabin. Saya telah melihat 3 orang. Salah satu di situ adalah objek salasata tulabin, 3 siswa, gitu ya. Ro'aitu salasata libatin. Saya telah melihat 3 siswi. Nah, salasa, 3 siswi. Ya, jadi setiap adat bilangan itu mempunyai kedudukan i'rab juga, Bu. Dia entah objek atau fa'il. Nah, jadi ada kedudukannya di situ. Posisi gitu ya. Posisi dalam kalimat. Terus wa fi kam yaumin. Sebenarnya ini setelah kam kan mansub, Bu ya, atau yauman kan. Tapi karena di sini sebelumnya harfu jar, itu boleh dua-duanya. Ya, boleh fi kam yaumin, boleh fi kam yauman. Boleh dua-duanya, Bu ya. Khalaqallahu samawati wal arda ya Abdurrahman. Di berapa hari ya? Di berapa hari Allah menciptakan apa? Langit-langit dan bumi, wahai Abdurrahman. Nah, di sini kenapa samawati? Dan di sini kok ardo? Kok beda harokatnya? Kenapa samawati, Bu? Ada yang tahu? Apa biasanya kalau setelah fa'il itu apa? Khalaqallahu, Allah sebagai fa'il, as-samawati sebagai apa? Objek. Kenapa objeknya kasroh? Pertanyaannya gitu lagi. Muter-muter, Pak ya. Padahal ardo kan fathah. Nah, jawabannya apa, Bu? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim tidak boleh fathah. Gitu, Bu ya. Nah, jadi gimana kalau mansub? Ya mansubnya dengan kasroh untuk menggantikan fathah. Bisa dipahami di sini? Gitu, Bu ya. Untuk menggantikan apa, Bu? Fathah. Gitu ya. Ini kaidahnya berlawanan dengan kaidah apa, Bu? Ada yang masih ingat nggak? Kaidah yang di semester 2. Semester lalu. Mamnu minat sorof. Nah, Masya Allah. Tapi bedanya kalau mamnu musharraf ada yang membatalkan, Bu ya. Kalau jamak muannas salim tidak ada yang membatalkan ya. Mau dia ada al, mau tidak ada al. Jadi kaidahnya selalu berlaku jamak muannas salim. Gitu ya. Jadi di sini intinya jamak muannas salim tidak boleh fathah. Ya mansubnya berarti apa? Dengan kasroh untuk menggantikan atau untuk mewakili fathah gitu ya. Khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin. Allah menciptakan apa? Langit-langit dan bumi di pada 6 hari, pada waktu 6 hari atau di waktu 6 hari. Gitu ya, dalam waktu 6 hari. Hadza sahih. Ini benar. Kalau ta'ala fi katsirin minal ayati innahu khalaqas sab'a samawatin. Allah berkata, berfirman di dalam Al-Qur'an fi katsirin minal ayat, di beberapa ayat-ayat, innahu khalaqas sab'a samawatin. Ya, sesungguhnya Allah itu apa? Ia menciptakan 7 langit. Ya, 7 langit. Jadi langit pertama, langit kedua, ketiga. Faqala fi surat At-Tolak. Allah berkata di surat At-Tolak. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah yang menciptakan 7 apa? 7 langit. Wa kadzalika qala fi katsirin minal ayati innahu khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dan begitu juga di beberapa ayat juga menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari, ya, pada waktu 6 hari.
Faqala fi suratil Hadid, dan ia berfirman di surat Al-Hadid, walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Wa fi hadhihi al-lahdhah ranal jarasu wa kharajal mudarisu minal fasli. Dan beberapa saat itu apa? Dan beberapa saat ini ya, fi hadhihi al-lahdhah. Dan demi lahdah itu apa? Beberapa saat ini dan beberapa saat ini jaros itu apa, Bu? Bel, bel berdering atau berdengung atau berdering ya. Bel telah berdering wa kharajal mudarisu minal fasli. Dan Pak Guru keluar dari kelas. Intaha al-hiwaru. Masya Allah. Luar biasa, banyak sekali hiwarnya. Nanti insya Allah kita habiskan materi pelajaran 9 di hari Jumat. Mau masuk bukan, Bu ya? Gak ada liburan tahun baru, Bu ya? Insya Allah, Bu ya. Nah, kita masuk. Ya, walaupun nanti kalau ada pengumuman resmi libur, kita insya Allah masuk, Bu ya. Karena nggak ada waktu lain. Gimana, Bu? Setuju nggak, Bu? Setuju. Ya Allah, Ustaz, setuju. Masya Allah, barakallahu fikunna jami'an. Baik, nggak ada. Kalau misalkan izin nggak apa-apa, Bu. Misalkan ada rekreasi keluarga ibu-ibu, misalkan, ya silakan. Tapi cuaca lagi nggak mendukung, Bu ya. Luar biasa. Akhir tahun banyak rintangan dan halangan. Ya, mungkin cukup dulu. Apa ada pertanyaan? Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum. Kalau di Jerman gimana, Bu Irna? Dinginnya Jerman sejuk atau dingin sekali atau sekarang udah nggak bersalju. Kemarin minggu pertama itu Desember itu banyak salju. Bukan minggu pertama, minggu kedua Desember banyak sekarang. Sempat minus berarti 13, nggak terlalu. tapi sekarang udah Wush. 10 derajatan. Udah enak. Udah enak sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Masya Di Indonesia lagi banjir-banjirnya. Hujan ya. Hujan Iya, ya. hujan terus. Iya. Mhm. Ya, kita selalu berlindung kepada Allah ya. Gak ada apa-apanya Iya, kita Ustaz. pakai jaket atau apa, tapi kalau nggak minta pertolongan, ya sama aja, bohong. Iya. Jadi kita tidak boleh segala sesuatu itu mengandalkan kemampuan kita, Bu ya. Walaupun dengan ikhtiar itu pasti, itu wajib. Tapi Iya. yang paling utama adalah berlindung kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan? Di surat Al-Fatihah. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan dulu. Nah,